Irak jadi lawan timnas Indonesia U23 di perebutan tempat ketiga. Jepang mampu mendominasi permainan untuk mengalahkan Irak sekaligus merebut tiket otomatis ke Olimpiade Paris. Irak dipastikan menjadi lawan timnas Indonesia U23 dalam laga playoff perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 setelah dalam pertandingan semi-final di Stadion Jassim bin Hamad, menelan kekalahan 2-0 dari Jepang. Kedua gol Jepang masing-masing dilesakkan Mao Hosoya pada menit ke-28, dan Ryotaro Araki 3 menit menjelang babak pertama berakhir. Pertandingan perebutan tempat ketiga ini menjadi kesempatan terakhir bagi timnas U23 dan Irak untuk memperebutkan tiket otomatis tersisa ke Olimpiade Paris 2024. Tim yang menelan kekalahan di laga ini akan menghadapi peringkat keempat Piala Afrika U23, Guinea, pada Mei mendatang. Sedangkan Jepang yang dipastikan lolos ke Paris setelah melaju ke final akan menghadapi Uzbekistan dalam pertandingan puncak. Timnas U23 dan Irak mempunyai waktu persiapan yang cukup mepet untuk menghadapi laga perebutan tempat ketiga. Duel ini direncanakan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Kamis 2/5 malam WIB. Sementara partai final digelar 1 hari kemudian. STY ungkap alasan timnas Indonesia kesulitan lawan Uzbekistan. Pelatih timnas U23 Indonesia, Sintayong, mengungkapkan alasan Garuda Muda kesulitan saat melawan Uzbekistan. Timnas U23 Indonesia mengalami kekalahan 0-2 dari Uzbekistan dalam semifinal Piala Asia U23 2024. Sintayong lalu mengungkapkan bahwa timnas U23 Indonesia kesulitan menghadapi Uzbekistan karena para pemain gugup sebelum laga. Saya pikir, sebelum kami memulai laga, para pemain sedikit gugup. Mungkin, ini pemain gugup yang memengaruhi tim sehingga kami tidak bermain sebaik biasanya, kata Sintayong selepas laga timnas U23 Indonesia vs Uzbekistan. Walau timnas U23 Indonesia kalah dari Uzbekistan, skuad Garuda Muda masih memiliki kesempatan menyegel satu tempat di Olimpiade Paris 2024. Syaratnya, timnas U23 Indonesia harus meraih kemenangan melawan Irak dalam perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024. Saya percaya diri dan saya juga mempercayai para pemain saya. Kami semua yakin untuk melangkah ke Olimpiade, tutur STY. Gol dianulir hingga kartu merah, timnas U23 Indonesia rasakan penderitaan Korea Selatan. Skuad besutan Timur Kapas itu juga mampu melepaskan total 29 tembakan dengan 4 diantaranya tepat sasaran. Sebaliknya, Indonesia tercatat hanya mampu melepaskan 4 tembakan dan tidak ada yang mengarah ke gawang. Bahkan, Indonesia mampu mengejutkan juara 2018 itu ketika Muhammad Ferrari mencetak gol pada menit ke-61. Namun kegembiraan supporter Indonesia terhenti ketika gol tersebut dianulir oleh wasit Shen Yinhao. Seusai meninjau VAR, Yinhao menganulir gol tersebut lantaran Sananta lebih dulu berada dalam posisi offside. Kekecewaan supporter Indonesia kian bertambah ketika Uzbekistan berhasil membuka skor pada menit ke-68. 2 menit sebelumnya, tim Merah Putih harus bermain dengan 10 pemain lantaran Rizky Ridho menerima kartu merah. Pada laga semifinal melawan Indonesia, Korea Selatan juga sempat mencetak gol lebih dulu saat laga berjalan 8 menit. Gol cepat itu kemudian dianulir wasit usai meninjau VAR lantaran salah satu pemain Korea Selatan berada dalam posisi offside. Seperti halnya Uzbekistan, Indonesia saat itu mampu mencetak gol pembuka tidak lama setelah gol Korea Selatan dianulir. Rafael Struijk melepaskan tendangan melengkung dari luar kotak penalti ke pojok atas gawang Korea Selatan. VAR kembali memberi keuntungan bagi Indonesia saat pemain pengganti Lee Yang Jun menerima kartu merah.
through the highways till my shadow turns to sun rays. And